Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Kemas Ahmad Bayaki akan mereview jurnal yang berjudul Ketepatan Menjelaskan Orientasi Usul Fikih. Nama Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial. Volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 90 sampai 95. Tahun 2025. Penulis Kristi Apri, Diani Salianti, dan Selvi Wulandari. Reviewer Kemas Ahmad Bayaki, yaitu saya. Lalu ada Akhroyan dan Ahmad Unais. Tanggal review 14 Desember 2025. Latar belakang. Usul fikih, metodologi hukum Islam sering dipahami sebagai seperangkat kaidah statis untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara. Namun, dalam konteks modern dan dinamika sosial yang kompleks, pemahaman terhadap orientasi usul fikih, apakah berorientasi pada teks, tujuan, atau realitas sosial, menjadi krusial untuk menghasilkan produk hukum yang relevan. Terdapat potensi ketidaktepatan dalam penjelasan orientasi usul fikih di kalangan akademisi dan mahasiswa yang dapat mempengaruhi kualitas ijtihad dan aplikasi hukum Islam. Lalu poin permasalahan. Apa saja orientasi utama dalam usul fikih, misalnya tekstualis, teologis atau makosidi, atau kontekstualis atau sosiologis. Yang kedua, bagaimana tingkat ketepatan penjelasan orientasi usul fikih oleh akademi atau dalam literatur saat ini. Yang ketiga, apa dampak ketidaktepatan pemahaman orientasi usul fikih terhadap praktik ijtihad kontemporer dan penetapan hukum Islam. Yang keempat, bagaimana seharusnya orientasi usul fikih dijelaskan secara komprehensif agar dapat menjawab tantangan hukum modern. Pembahasan review selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhina Unes. Bismillah. Di review selanjutnya ini kita akan membahas tujuan penelitian hipotesis. 1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi berbagai orientasi pemikiran dalam usul fikih. 2. Menganalisis dan mengevaluasi ketepatan penjelasan orientasi usul fikih dalam bahan ajar dan wacana keilmuan saat ini. 3. Memaparkan urgensi pemahaman yang tepat mengenai orientasi usul fikih bagi pembaharuan hukum Islam. 4. Memberikan rekomendasi metodologis untuk meningkatkan ketepatan penjelasan dan pemahaman terhadap orientasi usul fikih. Selanjutnya, sumber data hipotesis. Buku-buku. Poin pertama, buku-buku induk usul fikih klasik dan modern. Poin kedua, jurnal-jurnal yang membahas maqasid asy-syar'iyyah, ijtihad dan metodologi hukum Islam. Poin ketiga, bahan ajar, silabus atau diktat, mata kuliah usul fikih di perguruan tinggi Islam. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ada 2 poin, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi konteks analis. Poin kedua, analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan teks akademi untuk mengukur konsistensi dan ketepatan penjelasan konseptual. Dan selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian adalah konsep-konsep dalam orientasi pemikiran dalam usul fikih, khususnya yang berkaitan dengan sumber hukum dan tujuan hukum atau maqasid. Dan selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian ada 4, yaitu orientasi usul fikih dapat dikelompokkan menjadi 3 kutub utama. 1. Tekstual atau bayani. 2. Tujuan maqasidi, dan 3. Realitas istilahi.
Dan poin kedua, ditemukan ketidaktepatan di mana mayoritas penjelasan cenderung berfokus pada aspek tekstual, sementara orientasi makosidi dan kontekstual sering dijelaskan secara superficial. Ketidaktepatan ini berdampak pada kegagalan menghasilkan produk hukum yang adaptif terhadap isu-isu baru, misalnya hukum lingkungan atau e-commerce. 4. Perlu adanya integrasi yang seimbang dalam menjelaskan ketiga orientasi tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Akhroyan. Oleh tafadhol masykura. Oke, bismillah. Di sini Anda mau membacakan kelebihan penelitian hipotesis. Yang pertama yaitu mengangkat isu metodologis yang penting dalam studi hukum Islam, yaitu akurasi pemahaman ilmu usul fikih. Lalu yang kedua itu ada relevan untuk perbaikan kurikulum dan bahan ajar di fakultas syariah. Lalu yang ketiga, fokus yang sempit dan mendalam, spesifik pada ketepatan menjelaskan orientasi. Lalu kita lanjut ke kekurangan penelitian hipotesis. Yang pertama itu ada bersifat konseptual, murni, dan kurang didukung data empiris, misalnya survei pemahaman dosen ataupun mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada analisis dapat menjadi sangat subjektif, tergantung kriteria yang digunakan untuk menilai ketepatan. Lalu lanjut kita ke diskusi atau rekomendasi hipotesis. Yang pertama itu, penulis merekomendasikan perlunya reformulasi bahan ajar usul fikih yang menekankan keseimbangan antara orientasi, bayani, maqasidi, dan juga kontekstual. Lalu yang terakhir yaitu orientasi maqasid asy-syariah harus menjadi orientasi sentral untuk menjamin hukum Islam tetap relevan dan bertujuan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.